Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Anak-anakku yang Bapak cintai dan Bapak banggakan. Syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, melimpahkan taufik dan hidayahnya kepada kita, sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas-aktivitas kita, termasuk aktivitas beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Taubat merupakan sebuah penyesalan, karena setiap hamba pasti pernah punya salah, pernah tergelincir, bahkan sering. Memang manusia adalah tempatnya salah dan lupa. Namun manusia yang baik bukanlah manusia yang tidak punya salah, tetapi manusia yang baik setelah melakukan kesalahan, dia memohon ampun kepada Allah terhadap dosa yang dilakukannya. Taubat kepada Allah dengan sebenar-benarnya yaitu adalah taubat nasuha. Bukan hanya sekedar taubat sesaat, namun juga diiringi dengan niat, dengan hati yang ikhlas dan tidak mau mengulangi perbuatan dosa kembali. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Taubat itu berasal dari kata bahasa Arab taba yatubu taubatan, yang artinya kembali dari maksiat menuju kepada ketaatan. Bahkan ulama berkata, melaksanakan taubat merupakan hukumnya wajib. Wajib mengikuti jalan yang niatnya yaitu untuk memperbaiki dan penyesalan dan menjauhi segala perbuatan yang sesat yang telah ditempuhnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bahkan Imam Nawawi mengatakan taubat itu adalah tindakan yang wajib dilakukan atas setiap dosa. Kalau dosa yang diperbuat itu adalah maksiat dari seorang hamba kepada Tuhannya, maka dia bertaubat kepada Allah. Tetapi apabila masih ada hubungannya dengan anak Adam, ada hubungannya dengan manusia, maka itu tidak cukup. Maka yang dilakukan adalah meminta maaf kepada orang tersebut, baik itu berupa gunjingan atau berupa kezaliman, maka orang tersebut harus meminta maaf kepada orang tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Para ulama membagi taubat itu ada dua. Yang pertama adalah wajib hukumnya, yang kedua sunnah hukumnya. Taubat yang wajib adalah taubat dari meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Taubat jenis ini wajib dilaksanakan bagi semua orang yang sudah mukallaf.
sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam surat An-Nur ayat 31, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sedangkan taubat sunnah adalah taubat yang dilakukan karena meninggalkan perkara-perkara yang dilakukan hukumnya sunnah, atau mengerjakan perkara-perkara yang tidak disenangi atau yang disebut dengan makruh. Barang siapa yang melakukan taubat yang pertama, maka ia termasuk di antara orang-orang yang baik, orang-orang yang beruntung. Dan barang siapa yang melakukan taubat jenis yang kedua, maka ia termasuk bagian dari orang-orang yang paling dulu masuk ke surga, lagi dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan barang siapa yang tidak mengerjakan taubat yang pertama, maka dia termasuk orang-orang yang zalim. Ada kalanya dia termasuk orang-orang kafir, dan ada kalanya dia termasuk orang-orang yang fasik, pendosa. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an berfirman, wa kuntum azwajan salasa fa ashabul maimana ma ashabul maimana wa ashabul mash'amah ma ashabul mash'amah was-sabiquna as-sabiqun ulaikal muqarrabun. Dan kamu menjadi 3 golongan, yaitu golongan kanan. Alangkah mulianya golongan yang kanan itu, dan alangkah sengsaranya golongan yang kiri. Dan orang-orang yang paling dulu masuk surga adalah orang-orang yang dekat kepada Allah, berada dalam surga kenikmatan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Orang bertaubat itu ada syarat-syaratnya agar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa syarat-syaratnya? Yang pertama adalah hendaklah dia harus menghentikan perbuatan maksiat itu. Yang kedua, harus menyesali karena perbuatan yang dilakukan. Yang ketiga adalah berniat tidak mengulangi lagi untuk selama-lamanya. Itu adalah tobat, betul-betul tobat yang disebutkan dengan taubat nasuha. Apabila kurang dari salah satu ketiganya, maka tidak sah taubatnya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Apabila maksiat atau pelanggaran itu berkaitan dengan hak orang lain, maka syaratnya terdiri dari 4 perkara, yaitu 3 syarat di atas ditambah hendaklah dia menyelesaikan hak kepada orang yang bersangkutan. Apabila itu berupa hutang atau barang, maka ia dikembalikan kepadanya. Apabila berupa tuduhan atau sejenisnya, maka harus diperbaiki dan dengan memohon maaf kepadanya. Apabila berupa gunjingan, kezaliman, maka ia harus meminta penghalalan darinya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Telah dinyatakan bahwa tidaklah bernama iman kalau tidak disertai dengan amal. Demikian pula tidak mungkin ada amal yang sebenar-benarnya amal kalau tidak timbul daripada iman. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Taubat tidak hanya dibutuhkan oleh orang-orang yang suka bermaksiat, tapi semua manusia membutuhkan taubat, baik dia orang yang taat kepada Allah maupun orang pelaku maksiat. Semua bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang terbaik di dunia dan terbaik di akhirat. Beliau telah diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dosa yang lalu maupun dosa yang akan datang. Tetapi Rasulullah tidak pernah meninggalkan taubat dan istighfar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Wallahu inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fi yaumin aksara min sab'ina marratan. Demi Allah, sungguh aku selalu istighfar dan bertaubat kepada Allah dalam sehari lebih dari 70 kali. Bahkan ada hadis yang mengatakan mi'ata marratin, 100 kali. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalau Rasulullah saja bertaubat dan beristighfar dan merasa butuh terhadap taubat dan istighfar, apalagi kita ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jangan sampai seseorang merasa bahwa dia rajin ke masjid, rajin sholat, rajin puasa, kemudian dia merasa tidak butuh terhadap taubat. Ketahuilah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita semua butuh akan taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, terlalu banyak dalil yang menunjukkan tentang keutamaan bertaubat dan keagungannya taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, taubat itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Anda ingin dicintai Allah, maka perbanyaklah taubat dan istighfar. Imam Ibnu Qayyim mengatakan, bukan yang terpenting itu mencintai, tapi yang lebih penting adalah apakah engkau dicintai Allah atau tidak. Karena betapa banyak orang yang mengatakan bahwa dirinya mencintai Allah, tapi Allah murka kepadanya. Allah berfirman di dalam Al-Quran, Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ayat tersebut didukung oleh hadis Rasulullah, Tuba liman wajada fi sahifati istighfaran katsira. Beruntunglah orang-orang yang mendapatkan di dalam catatan amalnya istighfarnya sangat banyak. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah, An-Nasa'i, dan At-Tabrani. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Adapun keutamaan istighfar yang kedua, yaitu bertaubat adalah jalan menuju surga. Hal ini adalah suatu yang selayaknya kita renungkan. Kita teringat betapa mulianya Allah Subhanahu wa Ta'ala, betapa kasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seseorang yang bertaubat, melakukan maksiat, terus bertaubat kepada Allah, dia dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Dalam kehidupan kita, kalau kita bersalah kepada seseorang, kemudian kita meminta maaf, maka hal itu impas. Tapi Allah tidak. Orang yang bersalah kemudian meminta maaf, bertaubat kepada Allah, dan dia maafkan balasannya, dan dimaafkan oleh Allah, dan balasannya adalah surga. Apa ada manusia kalau kita salah, terus kita datang ke rumahnya dan meminta maaf, lalu kemudian dia memaafkan, lalu diberi hadiah berupa mobil yang sangat mewah?
Apakah ada yang demikian? Tentu tidak ada, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Berbeda dengan Allah yang Maha Pengasih dan lagi Maha Penyayang. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha." Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat nasuha, taubat yang sebenar-benarnya taubat. Mudah-mudahan Tuhanmu, mudah-mudahan Allah akan menutupi kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan ke dalam jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bahkan ada kisah ini diceritakan oleh Muhammad Akram dalam bukunya Berbuat Dosa Tapi Masuk Surga. Ia mengutip sabda Rasulullah SAW dalam hadis Bukhari dan Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri. Rasulullah bersabda, pada zaman dahulu ada seorang laki-laki yang telah membunuh 99 orang. Kemudian dia ingin bertaubat. Lalu orang itu mencari orang yang alim, ulama lah begitu. Singkat cerita, kemudian dia ditunjukkan kepada salah seorang rahib dari Bani Israel. Ia pun langsung mendatanginya. Kepada sang rahib, dia berterus terang bahwa telah membunuh 99 orang. Lalu dia bertanya, apakah tobat saya ini diterima oleh Allah apa tidak? Maka rahib itu menjawab, tidak, tobatmu tidak akan diterima karena sudah banyak membunuh orang. Lalu si laki-laki itu pun langsung membunuh rahib tersebut, sehingga genaplah orang itu membunuh 100 orang yang telah dibunuh. Kemudian dia kembali mencari penduduk di bumi yang paling alim. Lalu dia ditunjukkan oleh seorang orang yang alim atau orang ulama lah. Dia mengatakan kepada sang ulama bahwa dia telah membunuh 100 orang. Dia pun juga bertanya, sebagaimana bertanya kepada rahib di atas, yaitu apakah tobat saya akan diterima oleh Allah dengan membunuh 100 orang? Maka ulama itu menjawab, iya, tobatmu akan diterima. Dan apa yang menghalangi kamu, orang yang bertaubat, antara dirinya dengan taubatnya? Apa yang menghalangi? Tentu tidak ada. Insya Allah tobatmu akan diterima oleh Allah. Kemudian ulama itu menyuruhnya pergi ke suatu daerah. Di sana banyak orang-orang beribadah kepada Allah. Setelah itu kamu beribadah kepada Allah bersama-sama mereka. Janganlah kamu kembali ke tempat daerahmu, karena daerahmu itu adalah lingkungan yang sangat buruk. Maka ia pun berangkat ke daerah yang dimaksud oleh ulama tersebut. Di tengah perjalanan ia meninggal dunia. Hal ini membuat malaikat Rahman dan malaikat Azab berselisih mengenai siapa yang akan membawa rohnya. Malaikat Rahman berkata, orang ini adalah orang
dalam keadaan bertaubat dan menghadapkan hatinya kepada Allah. Tapi kata malaikat azab, tapi dia belum berbuat kebaikan sama sekali. Akulah yang berhak untuk membawa rohnya ke neraka. Kemudian datanglah salah seorang malaikat dalam wujud manusia. Kemudian kedua malaikat yang sedang berselisih tersebut, lalu keduanya pun sepakat untuk menjadikan malaikat yang berwujud manusia sebagai hakim di antara kedua malaikat tersebut. Malaikat yang berwujud manusia itu berkata, ukurlah jarak antara kedua daerah itu, karena negeri di mana yang terdekat dengan meninggalnya orang tersebut, maka orang itu diikutkan sebagai penduduknya. Kemudian malaikat itu mengukurnya. Ternyata setelah diukur oleh malaikat, hasilnya menunjukkan bahwa orang tersebut adalah orang yang baik karena lebih dekat ke tempat tujuannya. Demikianlah maka orang yang meninggal dalam perjalanan bertaubat tersebut di bawah malaikat rahman dan di bawah ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sebuah kisah di mana orang yang sudah berlumur dengan dosa, membunuh 100 orang, ternyata dengan kasih sayang Allah mereka dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang ketiga keutamaan bertaubat adalah orang bertaubat didoakan oleh malaikat. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, alladzina yahmilunal arsya wa man haulahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu rabbana wasi'ta kulla syai'ir rahmatan wa ilman faghfir lilladzina tabu. Malaikat-malaikat yang memikul arsy dan malaikat-malaikat yang berada di sekelilingnya bertasbih memuji Tuhannya, dan mereka beriman kepadanya serta meminta ampun bagi orang-orang yang beriman, seraya mengucapkan, ya Allah, ya Tuhan kami, Rahman, yang Rahman dan ilmu Engkau meliputi segala sesuatu, maka berilah ampunan kepada orang-orang yang bertaubat. Surat Al-Ghafir ayat 7. Orang yang bertaubat mendapatkan doa dari malaikat, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan malaikat yang mendoakan bukan malaikat sembarangan. Mereka adalah malaikat yang mulia, malaikat-malaikat pemikul arsy. Kalau sudah malaikat berdoa kepada Allah, tentu doanya tidak akan tertolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan masih banyak lagi keutamaan-keutamaan taubat yang semuanya menunjukkan betapa agung amalan taubat dan istighfar ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Itulah keutamaan taubat yang tercantum di dalam Al-Quran. Semoga kita semua menjadi golongan orang-orang yang beruntung dengan senantiasa melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat kepada diri kita dan juga bermanfaat kepada Anda. Demikian
Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.